Jaga kesehatan. Oke, siap. Iya. Halo Kak Mas Zaza. Mada. Halo. Di sini ada Mbak Yuliarti dia. Halo Mbak Yuliarti. Halo. Sinyal siapa ini? Aduh, banyak banget ya ini teman-teman yang join. Apalagi dari Feby pasti. Dari perbankan khususnya. Teman-teman, ini boleh loh kalian on cam biar kita bisa saling face to face nih ibaratnya. Ayo teman-teman on cam. Nah, kayak Mada nih. Halo Mada, apa kabar? Halo. Oh iya, jangan lupa pakai background ya Mada. Background yang ini nih kayak aku nih. Oh iya, nggak lupa. Iya. Oke teman-teman ditunggu ya on cam-nya kita biar bisa chit and chat, kita intermezzo dulu sebelum mulai di pembukaan secara resmi pastinya. Baik, Kak. Gimana? Puasanya udah bolong berapa nih teman-teman? Alhamdulillah full. Alhamdulillah. Gitu dong. Harus full puasanya. Kecuali yang cewek ya. Kalau cewek puasa full tuh agak gimana gitu, bahaya. Alhamdulillah. Hujan deras. Iya, ini saya lihat-lihat sepertinya Bu Binti sudah masuk nih, udah join Bu Binti nggih. Bu Binti, assalamualaikum Bu Binti. Teman-teman bisa sapa Bu Binti loh. Waalaikumsalam, Mas. Bentar Mbak ya, saya siapin ini. Iya Bu Binti, siap kami tunggu Bu Binti. Enggih, ini saya lihat Pak Jamal sudah join juga. Kita sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Jamal, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Zara. Waalaikumsalam Ibu, bagaimana? Suara saya jelas nggak? Jelas Ibu, jelas. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya di jalan. Ini lagi hujan di deras. Perjalanan ya Ibu ya? Nah, tapi parkir kok, lagi hujan deras, makanya suara saya jelas atau enggak? Jelas Ibu, alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Teman-teman bisa sapa Bu Binti loh teman-teman. Boleh on cam juga. Sepertinya nggak ada yang kenal saya ini. Mau kenal ya? Ini ada Mas Farid juga. Mas Farid. Halo Mas Farid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Binti. Mas Farid. Waalaikumsalam Mas Farid. Kabar baik? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Binti gimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yang nanyain THR ya? Mau THR apa? Saya juga mau gabung Bu kalau ngomongin THR. Oh gitu. THR-nya cukup ucapan selamat dari Raya gitu ya? Aduh. Jadi ya. Jadi tersipu gitu. Makanya ke rumah dong. Iya Bu Binti siap. Ada yang mau ke rumah saya yang nggak dapet. Saya tunggu loh ya. Iya teman-teman, nanti kita ke rumah Bu Binti ya teman-teman. Biar ada
sedikit Oke, saya sepatah tunggu THR dari Bu semuanya. Binti. Nanti saya absen. Nah, nggak tahu itu Iya. permen 1 atau berapa gitu ya. Oh iya, ini Pak Jamal, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Jamal? Assalamualaikum Pak Jamal. Assalamualaikum Pak Jamal. Oke, makasih. Mana Hendrik? Terus siapa namanya? Mas Tembus nggak bisa ya? AGG ya? Iya Pak Jamal, selamat sore Pak Jamal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, nama saya masih nama waktu ujian. Saya bingung nih, ganti namanya di mana ya? Nggak apa-apa Bu Binti. Itu bisa dipencet di cari-cari nggak titik ketemu. 3 sebenarnya Bu Binti. Titik 3 biru. Iya, ini saya cari yang mana nih? Semakin itu nggak cek. Oh, Ganda oke, itu. udah. Ini nggak Dari cek kan? tadi ditanya. Oh, apa terbalik? Yang gitu belum sudah. Kurang kencang. Iya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, peserta Iya. kajian keagamaan pada sore hari ini. Boleh saya mulai ya, karena waktunya semakin berjalan. Nanti aja ngali nggak masuk. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Sulistiawati SHI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kediri beserta jajarannya. Yang saya hormati Bu Binti Mutafarida SE MEI selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Yang kami hormati Saudara Farid Bahtiar Musyafa selaku Ketua HMPS Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kediri beserta jajarannya. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fakhruzaman selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati Dr. Andes Jamaluddin MHI selaku Sekretaris MUI dan sekaligus pemateri kita pada sore hari ini, serta para peserta dan panitia yang telah ikut mensukseskan kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara kajian keagamaan dengan tema halal lifestyle dan bisnis online, sistem transaksi dropship dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Saya Zara Sabrina Yasmin sebagai pembawa acara memperkenalkan untuk membaca susunan acara pada sore hari ini dengan sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada doa, yang keempat pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, ada penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah agar acara yang kita jalani bersama berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kajian Keagamaan. Kepada Saudara Fahruzaman, dipersilakan. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Sulistiawati SHI selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, yang kami hormati Ibu Dr. Binti Mutafarida SEMEI selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, yang kami hormati Dr. Jamaluddin MHI selaku Sekretaris MUI sekaligus pemateri kita pada kegiatan sore hari ini. Yang kami hormati Saudara Farid Bahtiar Musyafa selaku Ketua Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, dan tak lupa yang kami hormati juga kepada seluruh peserta dan panitia yang telah ikut serta dalam mensukseskan kegiatan pada sore hari ini. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan kajian keagamaan yang diadakan oleh HMPS Perbankan Syariah IAIN Kediri ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sekali karena kita pada kesempatan kali ini masih diberikan umur yang panjang untuk bisa berkumpul di acara pada sore ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk bisa mendorong terselenggaranya acara ini dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Semoga acara yang kita hadiri saat ini dapat berjalan nantinya dengan lancar hingga akhir tanpa adanya halangan satu apapun yang berarti. Semoga acara ini nantinya dapat memberi manfaat yang berarti bagi teman-teman sekalian dan semakin dekat untuk membawa kita dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lebih baik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahruz. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua HMPS Perbankan Syariah kepada Saudara Farid Bahtiar, dipersilakan. Yes. Baik, terima kasih Mbak Zara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Dr. Sulistiawati SHI MEI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, terhormat Ibu Dr. Binti Mutafarida SEMEI selaku Sekretaris Prodi PPI IAIN Kediri, yang kami hormati Bapak Dr. Andus Jamaluddin MHI selaku pemateri kajian keagamaan pada sore hari ini, dan yang kami banggakan segenap panitia pelaksana kajian keagamaan dan juga seluruh kepada para peserta webinar kajian keagamaan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW,
yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti serangkaian kegiatan pada sore hari ini, dan juga kepada jajaran panitia pelaksana yang mana telah menghadirkan sebuah forum yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin peserta sekalian, sedikit saya sampaikan bahwasanya acara kajian keagamaan ini merupakan agenda dari HMPS Perbankan Syariah, khususnya dari Bidang Keagamaan. Kajian keagamaan dilaksanakan di bulan Ramadan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri kita dan juga agar kita senantiasa tetap produktif di saat menjalankan ibadah puasa. Kajian keagamaan ini mengusung tema halal lifestyle dan bisnis online, sistem transaksi dropship, perspektif fikih muamalah kontemporer. Tren halal lifestyle merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan, dan pada praktiknya halal lifestyle ini membawa manfaat besar bagi kualitas hidup manusia. Di sini MUI berperan penting dalam memastikan sebuah benda ataupun produk yang menjadi jual beli, baik dari segi tahapan produksi hingga distribusi. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Dr. Andes Jamaluddin MHI selaku perwakilan dari MUI Kota Kediri untuk mentransferkan wawasan dan juga pengetahuan terkait dengan materi bisnis online dropship jika ditinjau dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Semoga dengan adanya acara ini, para peserta sekalian dapat mengambil pemahaman dengan baik terkait apa yang nanti disampaikan oleh Pak Jamaluddin selaku pemateri kajian hari ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fari atas sambutannya. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara pada hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Program Studi yang kepada Ibu Sulestiawati atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini di bulan Ramadan teman-teman semangat sekali dan juga kita semua dikaruniai kesehatan sehingga sore ini kita bisa berkumpul dalam forum online dan juga menambah wawasan, tidak ngabuburit di jalanan, dan memanfaatkan kesehatan yang dikaruniakan Allah di forum ini. Semoga mendapatkan keberkahan dan juga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Sebelumnya ada salam dari Bu Sulis. Bu Sulis mohon maaf hari ini belum bisa untuk berikan kata sambutan di acaranya teman-teman. Jadi saya ditunjuk untuk mewakili beliau. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jamaluddin MHI selaku Sekretaris Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Jamal. Semoga masih ingat sama saya, atau mungkin di kamera berbeda Pak ya, karena sudah lama sekali saya sama beliau itu tidak ketemu, terakhir mungkin 2000 sebelum pandemi jauh gitu ya. Yes. Nah, masih ingat Bapak? Ingat-ingat lupa, kalau wajahnya wajahnya dulu sering masih ketemunya ingat. di Tribakti Pak. Iya betul. Sehat Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman tidak salah mengundang beliau karena beliau memang pakarnya fikih kontemporer gitu ya. Bagaimana beliau mengkaji segala sesuatu yang saat ini memang benar-benar berkembang, di mana mungkin pada masa dahulu itu kegiatan ekonomi, lifestyle itu hanya bisa dibilang adalah tidak terpengaruh dengan teknologi
di mana sekarang sudah sangat pesat sekali sehingga sangat berpengaruh terhadap kegiatan muamalah kita sehari-hari, dan bagaimana juga kita bisa bermuamalah tapi di sana ada ibadah, di sana kita juga tetap hubungan kita dengan Allah itu ada gitu. Jadi dengan lifestyle kita yang tetap halal, tetap baik sesuai dengan agama Islam gitu ya teman-teman ya. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia, teman-teman HMPS yang sangat semangat gitu ya, masih bersemangat dan juga mempunyai ide gitu. Kita mengapresiasi bagaimana teman-teman bisa membaca gitu ya, membaca kondisi ekonomi, membaca keadaan yang sekarang sehingga patut didiskusikan dengan pakar-pakar yang berkompeten gitu. Nah, dalam hal ini pada sore ini ada Bapak Dr. Ades Jamaluddin MHI gitu ya. Beliau juga selain di MUI beliau juga sebagai akademisi juga, makanya saya kenal beliau karena saya dulu sering ketemu sama beliau, sering ngobrol sama beliau gitu. Nah, teman-teman semoga di sore ini bisa mengambil manfaat dan juga tidak hanya mengambil manfaat, tapi bagaimana teman-teman ini sebagai kaum muda, sebagai orang ekonomi, meskipun ini perbankan ya, perbankan tetap bagian dari ekonomi, teman-teman bisa mempraktekkan, mengambil positifnya, mengambil keuntungan dari kemudahan teknologi yang sekarang ini terjadi gitu. Jangan sampai kita ketinggalan gitu. Nah, di sini ketika kita berbicara ekonomi, secara otomatis nanti kita akan ada garis lurus dengan kita meringankan beban orang tua kita. Nah, dengan halal lifestyle, dengan bisnis online, kita berharap ada keberkahan dan juga ada keuntungan yang bisa kita ambil. Keuntungan ini dalam arti juga kita sebagai umat Islam tidak munafik juga gitu ya, tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan gitu. Kita harus menjadi orang kaya juga, karena dengan kaya kita ibadah juga bisa tenang, kita bisa membantu banyak orang kaya yang tidak serakah gitu. Nah, di sini juga ada Pak Jamal, beliau yang akan mengantarkan teman-teman terkait bagaimana dengan halal lifestyle dan bisnis online ini, di mana dengan dropship ini seperti apa sih gitu kan. Kita nggak bisnis yang saat ini terjadi itu mudah sekali, kita nggak modal tapi kita bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan wifi yang ada gitu kan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan laptop kita dengan semua transaksi-transaksi yang ada, tapi tentunya dengan tetap halal lifestyle dan juga bisnis online. Semoga di Ramadan ke-21 ya hari ini ya, semoga ada keberkahan di sini dan juga teman-teman bisa ditunjukkan dari forum ini untuk bisa membuat lingkaran positif dan juga rantai untuk bisnis juga halal lifestyle-nya. Saya tidak perlu panjang lebar untuk berbicara karena waktunya semakin berjalan dan kita mendekati, semakin lama akan mendekati maghrib gitu ya. Jadi dengan bacaan forum keagamaan pada sore hari ini dengan tema halal lifestyle dan bisnis online, sistem transaksi dropship, perspektif fikih muamalah kontemporer dibuka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang memberikan kesempatan bagi kami dari Prodi untuk memberikan sambutan, dan semoga manfaat buat semuanya dan keberkahan buat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Binti untuk sambutannya sangat luar biasa. Kalau kita memasuki acara ketiga, yaitu doa, kepada Saudara PI dipersilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil
المرسلين على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأخواننا علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم سلمنا وزوجتنا وأهل بيته وأولاد بيت الله بمحبته وجعلنا من أهل العلم وارث وقنا ذلك والآخرة يا الله لا تبعد يشاء وفق نسأل الله إلهنا تعالى رزقا حلالا وصحة طيبا ربنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا في قلوب تلاميذ وتلميذات سكينة وتمكين معاتيك وصي أجسام واشفي مرضي منهم شفاء إلى شفاءك اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من شر خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Mas Aki. Sampailah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelum beranjak, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan Sindu jalannya acara Saudari Maftuka Nurul, atau yang biasa disapa Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Ya, ia adalah koordinator dari Biro Keagamaan sekaligus moderator kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan moderator untuk memandu jalannya sesi pemaparan materi sekaligus tanya jawab. Silakan Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra selaku MC terkece kita pada sore hari ini yang telah memberikan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada webinar kali ini. Saya ucapkan juga selamat sore kepada Kepala Prodi Perbankan Syariah, Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, Ketua HMPS Perbankan Syariah, Ketua Pelaksana, Bapak Jamaluddin, serta teman-teman kajian yang sudah berpartisipasi pada acara kali ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum memberikan pengantar, izinkan saya menyamakan persepsi informasi forum kajian keagamaan. Yang webinar melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, toleransi keterlambatan join Zoom adalah 15 menit. Yang ketiga, yaitu instansi _ nama lengkap. Yang keempat, peserta diharapkan sudah melakukan absensi check-in terlebih dahulu. Yang kelima, peserta diharapkan on kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keenam, peserta diharapkan mengaktifkan mode mute voice selama pemaparan materi berlangsung. Kita memiliki sebuah pertanyaan diajukan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Cara menekan raise hand dan menyalakan melalui room chat meeting dengan format nama _ asal instansi. Kita dapat melakukan screenshot ketika acara berlangsung guna melakukan absensi check out. Yang ke-9, peserta memakai pakaian bebas, rapi, sopan. Yang ke-10, link absensi check out akan di-share pada akhir acara. Yang ke-11, pada akhir acara peserta mengikuti sesi foto bersama. Dan yang terakhir yaitu sertifikat terkirim otomatis melalui email saat presensi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Dan marilah kita sapa pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Kesibukan dan puasa apa saja Pak? Buka puasa bersama sampai terakhir kemarin di Joyobo di Bangkot itu. Sangat dalam kajian. Baik Bapak,
Maka sebelumnya mohon izin saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Apakah Bapak berkenan? Singkat aja Mbak, nggak usah panjang-panjang. Oh, baik Bapak. CV Bapak Jamaluddin, identitas pribadi. Nama lengkap beliau yaitu Dr. Andes Jamaluddin MHI. Tempat tanggal lahir beliau, Pekalongan 9 November 1960. Pekerjaan beliau dosen atau asisten direktur. Alamat atau yaitu Jalan Dr. Saharjo 96, Kediri 64116. Email beliau yaitu jamaluddin.bukhari@gmail.com. HP atau WA beliau 08125974629. Riwayat pendidikan beliau yaitu SD atau MI Al-Huda di Semo. Kediri, tamatan 1973. SMP atau MTS beliau yaitu di Nurul Ula Jamsaren, Kediri, tamat tahun 1976. SMA atau MA beliau di Man Purwosari, Kediri, tamatan tahun 1984. Sarjana muda di UIT Kediri, tamatan 1988. S1 beliau di IAT Kediri, tamatan tahun 1992. Dan S2 beliau di Unisma Malang, tamatan 2007. Sedangkan pengalaman organisasi beliau yaitu beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MES Kediri Raya pada tahun 1886 sampai 1990 dan tahun 2000 hingga sekarang. Dan beliau juga menjabat tim audiri dari tahun 2016 sampai 2021. Dan beliau juga menjadi Badan Wakaf Indonesia di Kota Kediri pada tahun 2021 sampai 2025. Dan pengalaman kerja beliau yaitu menjadi Dewan Pengawas Syariah BPRS Tanmiyata Kediri dari tahun 2010 hingga sekarang. Dewan Pengawas Syariah KSPPS Tunas Art Mandiri Syariah TAMS Nganjuk 2015 sampai sekarang. Nah, demikian biodata Bapak Jamaluddin. Ya, terima kasih. Bapak, mohon izin ngapunten, saya izin dulu. Oh iya, Mbak Biti, terima kasih. Teman-teman, pamit dulu ya. Sukses selalu semuanya. Hati-hati. Terima kasih Bu Binti. Hati-hati di jalan, Bu. Baik teman-teman, kajian keagamaan kali ini menjunjung tema halal lifestyle dan bisnis online sistem transaksi dropship perspektif fikih muamalah kontemporer. Sebelum materi, saya akan kan sebuah pengantar mengenai tema kali ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimulai pada era globalisasi yang sangat ini terus berkembang dengan sangat pesat. Teknologi informasi juga merupakan driver munculnya berbagai tautan dan upaya untuk mengadakan perubahan dalam struktur maupun suatu proses. Tidak hanya itu saja, dukungan internet dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan. Bukan hanya mengubah cara berkomunikasi, bahkan telah membawa perspektif baru dalam dunia bisnis sehingga lahirnya e-commerce, e-business, dan yang sejenisnya. Teknologi informasi juga telah memberikan dukungan kepada pihak manajemen dalam area-area pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontroli. Nah, dalam bisnis online juga kita pernah mendengar kata dropship. Sebelumnya, apa sih dropship itu? Ada yang tahu, teman-teman? Baik, akan saya beri penjelasan sedikit tentang dropship. Dropship adalah sistem penjualan di mana Anda sebagai dropshipper hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu membeli barang secara fisik. Namun, adapun resiko dalam sistem dropshipping adalah
penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak lebih lengkap penjelasan dari Bapak Jamaluddin. Saya persilahkan kepada Bapak Jamaluddin untuk memaparkan materi kurang lebihnya selama 60 menit. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak apa itu? Dekan Fakultas Syariah. Ya, yang berdiri. Tadi yang mewakili Bu Binti Mbak ya. Mewakili Kaprodi tadi. Dari Prodi. Iya, Bapak. Program studi. Dr. Binti Muntah Farida juga saya. Teman di kampus Tribakti. Saudara panitia kajian keagamaan Yayan Kediri dan saudara ketua himpunan mahasiswa perbankan syariah Yayan Kediri, hadirin peserta Zoom yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada sore ini kita akan bicara tentang halal lifestyle. Ini barangkali permintaan dari ketua panitia itu sedikit agak aneh. Wong zamannya sudah kayak gini baru akan dikaji, itu kan sudah lewat jauh banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali dalam apa. Baik saudara sekalian yang hormati, kita bicara tentang lifestyle itu sebagian besar umat Islam Indonesia utamanya itu 170 juta masyarakat Indonesia. Kira-kira ya sekitar 90 sekian persennya adalah agama Islam. Tetapi kelihatannya belum nyadar sepenuhnya bahwa mereka itu dikelilingi oleh hal-hal yang bersifat subhat dan bahkan haram. Tidak mengetahui semuanya, masih beberapa orang yang harus kita pahamkan tentang itu. Itu yang pertama, tentang lifestyle. Kemudian yang kedua, halaman kedua, Mas, berikutnya. Halo. Halaman kedua, berikutnya, sampai terus. Nah, itu. Ini contoh yang barangkali sudah bisa dilihat. Sekarang ini yang namanya fashion, yang namanya food, yang namanya macam-macam produk yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kita sebagai umat Islam itu sangat-sangat riskan sekali kalau kita tidak paham. Itu ada sepatu misalnya, di situ ada tas, ada dompet, ada jas atau baju, ada rok, ada celana dan sebagainya. Itu fashionnya. Demikian juga untuk yang food, yang makanan, yang minuman, yang jajan, yang obat-obatan dan kosmetika itu juga sangat-sangat luar biasa peledakannya, Mas. Kita kadang-kadang tidak memahami tentang itu. Itu semua kan bisa jadi haram, bisa jadi subhat. Itu yang harus kita pahami. Berikutnya, ini perhatikan peta bahan haram berikut ini. Ini berbagai jenis barang yang barangkali ada yang sifatnya haram secara material, barang itu memang betul-betul haram.
Ada haram secara non material, artinya sistem pengolahannya atau sistem produksinya, sistem cara mendapatkannya itu sangat mungkin itu adalah haram. Jadi haram di dalam bidang materialnya dan haram di dalam bidang non materialnya, sistem kita mendapatkan. Itu banyak jenis barang. Ada homer, ada hal-hal yang berkaitan dengan babi, ada food, ada drink dan sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, dengan sistem muamalah kontemporer. Kontemporer itu artinya baru berkembang. Karena hukum itu kan fikih utamanya itu selalu berkembang, dinamis. Ya, berikutnya. Nah, mari kita perhatikan salah satu dari sekian banyak hadis yang terkait dengan makanan dan minuman sebagai Rasulullah didatangi saat bin Waqqas itu, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu atau makan minuman yang halal. Artinya apa? Gini kesimpulan hadis ini. Ketika kita makan minum dan lagi sesuatu yang halal, maka insya Allah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika badan kita, makanan kita yang berangkat dari haram, syubhat dan haram, maka sampai 40 hari doa itu enggak dikabulkan. Ini kan sudah luar biasa, ini salah satu motif hadisnya. 40 hari doa itu tidak dikabulkan. Dan orang yang unsur haram, maka tempatnya di neraka. Wah, Masya Allah. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian tentang makanan, minuman, dan sebagainya itu. Harus betul-betul good and clean, halalan thayyiban. Jangan sampai ada yang subhat, jangan sampai ada yang haram dan sebagainya. Harus good and clean and clear ya, atau halalan thayyiban. Itu inti daripada hadis itu. Rasulullah memberikan ultimatum bahwa kalau sampean semua adalah kalau sampean itu makan sesuatu yang halal, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika sampean makan dan minum sesuatu yang haram, maka 40 hari doa sampean enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat tadi layak tempat sini. Itu pernyataan Rasulullah yang barangkali sangat-sangat yang luar biasa. Berikutnya, ya ini kita memang kita akui bahwa kita kadang-kadang tidak memahami atau kurang memahami dari sisi syariatnya. Jadi ketika ada perintah halal misalnya tentang halal dan haram, ada akibat yang ditimbulkan dan pahala serta manfaat yang didapat jika saudara taatan, maka ya dari masa. Kalau tidak, akibatnya ya seperti kesadaran kita akan mengurang. Dan contoh yang paling gampang misalnya, kita sekarang ini kadang-kadang makan di warung, di restoran, di hotel. Sampai tahu nggak kira-kira ayam yang dimakan kita ini apa? Kira sistem penyembelihannya, sistem masaknya dan sebagainya itu dipastikan halal atau tidak? Ini kan perlu ada semacam kajian-kajian ulang. Sistem misalnya masaknya apa dicampur dengan bumbu-bumbu yang berkaitan dengan babi atau tidak dan sebagainya. Ini perlu kita pahami. Ini ada gambar warung,
ada gambar-gambar yang berkaitan dengan mungkin sahabat-sahabat mahasiswa dan para sebagainya itu sedang makan di luar. Itu kan di sana sebenarnya harus memastikan bahwa itu warung itu adalah halal. Membeli roti misalnya, saya kemarin membeli roti ada di daerah mana itu, daerah sebelah kabupaten itu nggak jelas labelnya apa, ini sudah mendapatkan halal dari LPPOP MUI atau belum, tapi itu nggak ada labelnya halal. Itu roti, dalamnya ayam. Roti tapi dalamnya itu ada ayam, ada daging ayam. Ada daging ayam. Saya nanyakan hati saya, ini kira-kira nyembelihnya ayam sudah syar'i belum ini ya? Ini yang barangkali perlu dikaji lebih mendalam oleh kita, oleh sahabat kita. Ya, berikutnya agak sedikit turunkan, itu ada tulisan yang di atas, kurang turun. Ya, ya sudah benar tadi. Kembali. Nah, produksi dari tulang babi itu seperti karbohidrat, kemudian minuman yang berplastik, yang berbotol atau apa itu, dan yang lainnya itu salah satu indikator bahwa ini produk terdiri dari tulang babi. Ada obat apa yang untuk orang mau umroh, mau haji, itu biasanya suntik meningitis. Sampai hari ini itu dari unsur babi. Belum ada gantinya. Belum ada yang bisa mengganti tentang suntik meningitis. Ya, karena belum ada, mungkin masih darurat, maka dibolehkan. Tetapi sejauh mana darurat itu akan terus-menerus kita akan lanjutkan untuk itu. Maka dari indikator-indikator yang produk terindikasi tulang babi itu tadi, itu karbon bioaktif, minuman yang terdiri dari plastik yang botol, misalnya ada minuman yang bermerek apa, bermerek kemudian merek botol, itu sebetulnya botolnya itu terindikasi dari tulang babi dan sebagainya. Terus berikutnya, nah, ini harus ada pemahaman dan kewaspadaan atas realitas di pasar atau di masyarakat ini. Ada beberapa gambar itu, ada sapi dan gambar. Kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi misalnya, itu kan di mana-mana sudah terjadi. Kasus penyelundupan babi hutan, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian bangkai ayam atau tiren yang sudah mati kemarin disembelih dicampur dengan yang lain. Kemudian ada istilah dulu itu ada istilah sapi gelonggong, yang sapi sebelum disembelih itu sudah diberikan air berapa kintal gitu sehingga bobotnya menjadi lebih berat. Dan semua itu adalah seolah-olah semua halal. Tapi kan belum tentu. Ada ayam tiren, ada pencampuran daging babi, ada sapi gelonggong, ada kasus penyelundupan babi hutan dan sebagainya. Ini adalah tugas kita sebagai seorang pimpinan di Fakultas Syariah dan teman-teman mahasiswa yang ada di himpunan mahasiswa perbankan syariah. Itu salah satu yang harus sahabat-sahabat memahami tentang kurang pemahaman dan waspadaan kita terhadap realitas di pasaran, di masyarakat. Ya, berikutnya. Ada saudara pernah merasa yakin bahwa ketika Anda mau sholat misalnya setelah wudhu, Anda membawa dompet, membawa sabuk, membawa tas, atau sejenisnya apa. Yakin nggak kalau dompet itu memang betul-betul tidak najis? Mungkin pakai sandal yang dari kulit, pakai sepatu.
Setelah mengambil air kan biasanya kan sandal sepatu diletakkan itu. Tetapi dari tempat wudhu ke musola atau pemilik tempat itu kan mesti kan pakai sandal. Nah, sandal itu yakin nggak kalau najis atau mungkin dari terbuat dari barang yang haram. Maka itu harus dipahami betul bahwa sandal ini atau sepatu ini atau tas ini atau dompet yang saya kantongi ini adalah betul-betul suci, tidak najis, tidak terdiri dari kulit babi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Berikutnya, ya beberapa contoh ini, contoh temuan atas produk yang terbuat dari kulit babi. Misalnya ini ada tas, ada lagi sebelahnya itu dompet. Dompet di situ ada pola titik, ada 3 pola titik. Ini titik ini menunjukkan ini adalah terbuat dari kulit babi. Ya, hati-hati banget itu. Itu ada dompet yang sebelah kanan itu ada titiknya tulisan Cina itu atau Cina Jepang itu. Itu ada 3 titik atau tiga pola yang di titik 1, 2, 3 itu di pojokan itu ya ini paham ya tentang ini. Ini kan 1, 2, 3. Ini artinya bahwa itu terbuat dari kulit babi. Berarti kan najis kalau begitu. Kalau kita kandungnya untuk sholat, jadi sholatnya ya tidak sah karena ada najisnya. Itu salah satu contoh ya, contoh yang barangkali saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian paham tentang itu. Ya, berikutnya. Contoh produk dari kulit babi ini warna dan apa itu ya warna teksturnya itu semua dari kulit babi. Dari kulit babi. Ini ada tulisan, ada panahnya menghadap ke atas itu dari kulit babi. Yang barangkali saudara perlu waspada tentang contoh-contoh itu karena itu adalah dari unsur-unsur yang haram atau unsur-unsur yang ada di kulit babi. Ya, berikutnya. Ya, pola kulit babi itu ciri-cirinya, ciri khas itu seperti itu. Ada titik-titik 3-nya, 2 jajar. Kemudian sebelahnya kalau yang diwarna agak abu-abu muda itu ya itu juga ada titik. Ini indikator atau pola kulit babi semacam itu. Jadi harus betul-betul detail dan teliti untuk kita pahami tentang barang-barang yang haram atau barang-barang yang haram. Ya, terus ini beberapa contoh temuan atas produk tahun 2014. Itu yang terbuat dari kaldu babi. Misalnya ada soto kaldu babi. Misalnya ada sop, ada apa lagi. Dari sahabat-sahabat atau sahabati yang perempuan itu paham betul tentang masakan. Itu makanan ringan dari Jepang itu ada tulisan Cina itu yang artinya bahwa mengandung daging babi, mengandung zat babi. Itu tulisan Cina itu yang di tengah-tengah itu. Itu yang pertama adalah snack rasanya kaldu babi atau konsum itu. Yang kedua adalah di snack terasa kaldu babi itu yang tertulis di dalam tulisan Cina, tulisan Jepang itu artinya mengandung zat babi. Itu barangkali perlu diwaspadai. Ya, berikutnya. Ini saudara mesti sering makan ya, sahabat-sahabat ya. Ada coklat, ada dairy milk dan macam-macam itu. Saya pun pernah masih kecil, pernah makan sejenis itu. Sekarang karena sudah ngerti ya, nggak berani makan. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa biasanya ya makan
Dan itu lebih enak, lebih lezat biasanya. Maka itu harus dipahami dan diteliti. Itu produk yang terbuat dari susu babi. Susunya begitu nikmatnya dan sebagainya. Oleh karena itu ya harus waspada betul tentang hal-hal yang bersifat halal, haram, dan subhatif. Ya, berikutnya. Indikasi produk dari bulu babi untuk kuas kue biasanya untuk lumuri susu, margarin, apa-apa itu. Ada juga kuas untuk kosmetik. Sahabat-sahabat ini yang biasa masak itu biasanya kan menggunakan kuas kosmetik. Itu ternyata sebagian besar ya ada 1-2 itu yang tidak pakai bulu babi, tapi rata-rata adalah terdiri dari bulu babi. Termasuk sikat gigi. Bulu sikat gigi itu kalau nggak waspada, kalau tidak ada label halnya dari LPPOM itu ya perlu dipertanyakan kondisinya. Ya, berikutnya. Nah, kurang pemahaman akan hukum dan peraturan yang terkait kadang-kadang menjadi masalah. Contoh yang paling jelas adalah masalah label halal. Banyak di antara kita menganggap bahwa restoran, kafe, warung, rumah makan, dan sebagainya itu, atau produk-produk yang lain yang mencantumkan label halal sesudah itu adalah dianggap pasti halal, itu belum tentu. Belum tentu dia hanya mengklaim memasang halal 200%. Ada di daerah perapatan Lirboyo itu ada bakso pada berapa itu 200% ada halal. Nggak ada 200% itu nggak ada. Paling banyak 100%. Kok ada 200%? Berarti kan lebih halal banget gitu. Itu kebanyakan mereka mengklaim bahwa ada tulisan halal, tulisan Arab, tulisan Latin itu. Tetapi ketika belum ada atau tidak ada labelnya dari halal dari LPPOM MUI, maka itu harus dipertanyakan seberapa jauh kehalalan itu. Realitas di lapangan banyak label halal itu adalah kadang-kadang dipalsukan, bahasanya gitulah, bahasa ekstrim adalah dipalsukan atau memalsukan atau sudah kadaluarsa. Label halal itu maksimal 4 tahun. Idealnya 2 tahun dilaporkan untuk penambahan atau pengulangan. Sudah. Selalu dilaporkan kepada LPPOM untuk Jawa Timur, biasanya di Surabaya. Dan dekat dengan kantor MUI Provinsi Jawa Timur, itu ada kantor LPPOM di situ yang isinya para dokter ahli di bidang makanan, di bidang minuman, di bidang obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Itu di sana kantornya untuk LPPOM. Jadi sekali lagi bahwa yang punya otoritas, yang punya kewenangan untuk menentukan ini halal dan haram, itu adalah fatwa MUI. Dewan Syariah Nasional itu punya anggota sekian para ulama cendekiawan tentang untuk penentuan label di LPPOM. Jadi yang punya otoritasnya adalah orang yang punya otoritas, yaitu misalnya seperti para ulama, cendekiawan, para ilmuwan yang berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan ini halal, ini halal. Ya, berikutnya. Dampak dari kondisi masyarakat yang tidak sadar tentang halal, maka apa dampaknya? Berikutnya tuliskan. Ya, walaupun jumlah masyarakat Indonesia itu 170 juta, namun karena minimnya kesadaran tentang halal dan haram, maka masyarakat kita kadang-kadang sembrono. Sembrono itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu bahasa Indonesia sembrono? Atau bahasa akademia dia kadang ngawur gitu. Enggak. Dan itu harus dipahami oleh kita, oleh kader-kader
fakultas syariah atau himpunan masa perbankan syariah dan sebagainya. Halal intinya harus halalan thayyiban. Tidak boleh hanya sekedar halal. Sate itu halal bagi kita, sate kambing, sate sapi, sate macam-macam. Tapi ketika yang memakan itu orang yang stroke atau orang yang darah tinggi, maka menjadi masalah, menjadi haram, pada berbahaya atau mudarat bagi mereka yang tidak ada masalah. Berikutnya, akibat dari itu semua, maka teruskan dengan leluasa produk-produk haram dan syubhat diproduksi dan diperdagangkan karena masyarakat Muslim mau membeli dan mau mengkonsumsi juga. Dan masyarakat kita nggak mau bertanya dan tidak pedulilah katakanlah begitu, entah itu haram dalam padahal karena hadisnya jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Itu pasti. Yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Apabila antara halal dan haram tidak jelas, maka namanya syubhat. Ya, namanya makanan ini jelas halal, jelas. Oh ini jelas haram karena dari jelas. Kalau tidak jelas ya itu syubhat tadi. Maka harus dihindari. Ini gambar yang di rak-rak itu sekian banyak, yaitu sekian ratus bahkan ribuan merek. Sudah ada belum tentang label halalnya dari LBPOM MUI? Kalau belum ada ya perlu dipertanyakan apapun bentuknya, apa itu snack, apa itu minuman, apa itu makanan, apa itu yang lainnya, perlu dipertanyakan untuk segera diarahkan untuk didaftarkan sebagai produk yang halal. Kalau itu nanti akan diteliti oleh para dokter, para tim auditor untuk datang ke tempat mengambil sampel untuk dimasukkan ke laboratorium. Itu tentang masyarakat Muslim mau membeli dan tidak ada yang protes gitu. Ya, berikutnya. Ini yang kadang menjadi masalah. Kecurangan para produsen, kecurangan pengelabuan produk haram menjadi seolah-olah halal, itu sekarang kian banyak. Di SMP 3 itu depannya, dulu ada soto daging. SMP 3 tahu ya, Jalan Boyo-Boyo. Itu ada tulisannya soto daging. Tetapi nggak ada dagingnya di situ. Diprotes oleh masyarakat. Adanya cuma soto, tapi bukan daging. Adanya cuma apa ya itu? Bukan daging, bukan ya daging yang jelek-jelek. Tapi sekarang hanya soto saja. Nggak ada daging karena bukan daging. Ini salah satu contoh. Seakan-akan semua itu halal, seakan-akan. Tapi kadang-kadang produsen itu agak sedikit karena dia ingin menjual barangnya ya supaya laris, maka dibuat modus, ya, memperluas berbagai modusnya itu masyarakat Muslim tidak mengetahui apapun yang mereka makan, yang mereka pakai, yang mereka beli, dan tidak tahu apa itu haram atau halal. Itu adalah resikonya besar sekali, resikonya besar karena belum jelas tadi itu tentang ini ada produk sepatu, ada produk makanan, ada produk jajan, parcel ya sekarang, saudara. Saya sudah mendapat parcel dari Bu Sekda kemarin itu, tapi itu insya Allah lah, karena ada labelnya LBPOM. Tapi yang lain yang sudah dibuat parcel ratusan bahkan ribuan itu perlu diteliti secara detail tentang parcel yang sampai beli dari atasan, dari pimpinan, dari yang lain. Itu harus untuk teliti dan detail. Ya, terakhir barangkali, untuk masih ada lagi. Ya, ini sertifikat halal, contohnya. Ini
sertifikat halal tidak menjadi nilai tambah. Bukan nilai tambah biar laris apa enggak. Tetapi adalah kewajiban seorang Muslim, seorang Islam harus betul-betul memperhatikan tentang halal dan haramnya. Utamanya bagi produsen ya. Karena banyak orang Muslim yang tidak mempertanyakan dan tidak menjadi pertimbangan utama di dalam membeli barang produk yang halal dan haram itu. Oleh karena itu bagi kita sebagai kader Islam, kader Muslim melalui Fakultas Syariah itu harus mengetahui tentang muamalahnya, fikih muamalahnya, fikih yang lain-lainnya harus dipahami betul. Yang pertama ada logo MUI itu logo halal. Yang kedua itu sertifikat contoh halal berhalal. Kemudian yang terakhir juga itu sama tapi kelihatan sudah nggak dipakai yang baru yang masih dipakai. Kalau sekarang ada apa ya semacam istilah di bidang otoritas atau kewenangan mengeluarkan produk halal itu sekarang dulu di LPPOM MUI sekarang diambil alih oleh Kemenak ya. Itu nggak apa-apa, itu sudah bagus. Yang punya otoritas, yang punya kewenangan, yang punya kebijakan dalam dia ya Kemenak itu. Kemudian Kemenak kalau tidak mampu ya udah serahkan Dewan Pengawas Syariah, kemudian di SN itu MUI, kemudian fatwa MUI dan sebagainya. Biar dibantu tentang itu. Jadi MUI walaupun sekarang sudah dikuyo-kuyo banyak orang, coba kalau saya melihat itu tetap digunakan karena yang punya fatwa tentang kajian-kajian halal haram itu adalah MUI. Itu barangkali yang perlu dipahami oleh kita. Yang terakhir masih ada produsen pangan dengan leluasa mencampur adukan bahan-bahan alam dengan pertimbangan harga yang murah dan lain-lain. Masyarakat tidak mengetahui dan tidak mempertanyakan tentang itu. Itu bayangan ada berapa puluh jenis produk olahan itu. Ada makanan, ada minuman, ada jajan, ada roti, ada macam-macam. Itu kan masyarakat nggak pernah akan bertanya. Tidak akan bertanya. Nah, makanya kita sebagai kader, sebagai Fakultas Syariah ya harus peduli tentang itu pada masyarakat. Mungkin lewat khutbah, lewat kajian-kajian ilmiah, lihat macam-macam itu tentang produk halal harus dipahami kepada masyarakat. Oke, selesai ya. Kita kalau selesai tak masih ada? Oh masih sudah selesai. Terima kasih untuk sementara PPT gitu. Yang perlu saudara sahabat-sahabat kaji tentang halal lifestyle itu. Sekarang itu yang namanya halal itu yang saya tahu mulai namanya pakaian. Teman-teman sahabat-sahabat ini kalau beli jilbab, beli baju, itu biasanya kan lewat online kan, lewat Tokopedia atau lewat apa itu kan. Nah ini yang perlu saudara sahabat-sahabat pahami tentang akadnya. Boleh nggak kita beli jual beli online itu? Sebagian ulama, utamanya Mazhab Maliki itu adalah membolehkan, boleh dengan catatan atau dengan syarat dan rukun sudah dipenuhi. Tetapi ketika sampai memberinya itu tidak jelas, online tapi tidak jelas apakah, tidak jelas akadnya, speknya seperti apa, ukuran seperti apa, itu harus ada yang mengatakan itu nggak boleh karena tidak iat dan yakin. Tidak tanpa ijab kabulnya itu yang harus dipahami oleh apakah perlu teruskan atau mungkin cukup di sini nanti kita diadakan dialog. Mohon informasi ya Mbak Nurul. Baik Bapak, bagaimana?
kita teruskan untuk menjelaskan itu tentang life skill-nya atau mungkin tentang perbankan syariah aja atau gimana? Apakah sampai di sini kita nanti dialog begitu? Dialog, diskusi, tanya jawab saja bagaimana, Pak? Oh ya, monggo. Ya, monggo. Kan sudah ada materinya kan? Nggih. Sudah ada materi. Nggih, monggo. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi tanya jawab beberapa menit ke depan. Ya. Sebelumnya Bapak izin bertanya terkait diskusi ini, ingin menjawab secara langsung atau ditampung dahulu pertanyaannya Bapak? Monggo, terserah dengan kebijakan moderator gimana? Apakah langsung apa dijawab apa ditampung dulu? Langsung ya, saja bagaimana Pak? Langsung monggo, langsung. Baik Bapak. Ya. Saya persilahkan kepada para peserta untuk bertanya. Jangan lupa untuk bertanya, dinyalakan kameranya sama dengan format menyebutkan nama dengan asal instansi. Ya, silakan sahabat-sahabat yang mau bertanya tentang life skill atau tentang perbankan atau apa monggo. Ya, gimana Mbak, moderator, Mbak Nurul? Sudah paham semua kira-kira ya? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Senang saya kalau gitu. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan. Mbak Nurul tadi gimana moderator? Baik Pak, itu dengan berkaitan dengan judul kan ada dropship dengan lifestyle. Nah, dropship itu kaitannya dengan lifestyle itu apa ya Pak? Nah, mereka itu kan dropship itu sistem, Mbak. Sistem itu jualan. Kalau lifestyle itu kan gaya. Gaya orang makan, restoran, gaya orang berpakaian. Karena begini, ketika transaksi itu nominalnya kalau dropship apa ya? Produsen itu biasanya mengirim barang itu bukan milik kita, bukan milik sendiri, tetapi milik toko lain, tapi dia tinggal sudah ada kerjasama. Nanti kalau ada yang pesen, dia ambilkan di toko, bukan di rumah dia. Semacam samsarot itu, ya semacam apa ya, maklar atau calo begitu bahasa dirinya atau bahasa ekstrimnya. Jadi kita sebagai orang yang produsen online itu nggak punya barang. Barangnya di toko apa, di toko apa. Ketika ada orang pesan jual beli barang, misalnya sepatu, baju, kerudung, dari toko sepatu, dari toko kerudung, dan sebagainya. Itu dan itu nggak perlu modal banyak karena dengan orang lain. Punya toko lain. Itu Mbak moderator tentang dropship itu. Baik Bapak, berarti saling berkaitan ya Pak ya? Betul. Baik. Kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya. Sudah para pinter Mbak ternyata anak-anak tadi.
sudah paham betul tentang itu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya, berdiskusi di sini? Kita santai saja ya di sini ya. Sepertinya teman-teman pada lemes nih, Pak. Kurang berapa menit toh? Kurang berapa menit, Mbak? Masih 1 jam lagi, Pak. 1 jam masih lebih, Pak. banyak sekali. Iya, masih lama kita waktunya, masih panjang. Iya, masih panjang banget itu. Silakan, Mbak. Apa kita berbicara masalah perbankan? Barangkali sedikit tentang akad, tentang apa begitu, atau itu tentang ini, tentang halal teh, kemudian apa namanya yang berkaitan dengan jual beli online dan sebagainya, yang berkaitan dengan fikih kontemporer. Iya, Pak. Amalah kontemporer. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan di sini? Coba sedikit Mbak Nurul saya jelaskan tentang transaksi dropship tadi. Itu biasanya jual beli sistem dropship itu menjual barang dengan cara memajang foto di YouTube atau di, kalau tangga-tangga biasanya kalau punya jajan itu dipasang lewat WA. RT misalnya itu ada produksi roti, jajan-jajan. Itu lewat WA, kemudian ditawarkan sekaligus harganya. Itu namanya dropship namanya. Ini namanya bisnis dropship seperti itu. Dipajang-pajang dengan keterangan yang lain lah. Keterangan yang lain melalui medsos, lewat YouTube, dan sebagainya. Dengan catatan sudah menjelaskan tentang bobotnya, warnanya, rasanya, kemudian harganya juga sudah muncul. Apabila ada pembeli, ya, customer misalnya begitu, maka penjual akan meminta pembeli untuk dikirim ke tempat menggunakan apa sistemnya itu, dikirim ke tempat itu delivery ya, atau diambil di rumah. Tapi rata-rata dikirim. Dikirim itu ada model yang menggunakan medsos, ada yang model alami ya, biasa dikirim lewat sepeda motor. Transaksinya di situ. Dan di situ kalau menurut fikihnya, fikih muamalah kontemporer itu ada dua kategori. Yang pertama secara manual, tadi yang saya katakan dikirim langsung ke tempat tujuan, itu biasanya di wilayah kota. Di Surabaya misalnya, ya Surabaya, sekitar Surabaya. Kediri misalnya ya kota Kediri. Tetapi ada yang menggunakan sistem online, yaitu kita pesan dulu, lalu akad-akadan lewat pesan itu, lalu kemudian menggunakan COD gitu loh Mbak, namanya sistem pembayarannya. Maka banyak para masa itu mengatakan kalau menggunakan COD yang tidak akan jelas itu sah dan boleh. Tetapi kalau yang nggak jelas itu ijab kabul nggak jelas, spek yang nggak jelas, maka itu kita nggak boleh kalau jual beli semacam itu. Itu fikih kontemporer begitu. Itu sistem dropship, transaksi dropship seperti itu. Kemudian yang lain tentang apa namanya COD tadi atau cash and delivery, itu kan biasanya saya pernah pesan buku. Saya buku rata-rata menggunakan online. Tapi buku itu sudah jelas, buku judul ini, karangan ini, kemudian harga berapa, dipoto saya dikirim, kemudian saya bayar. Saya menggunakan COD. Itu sah dan boleh. Tapi kalau yang nggak jelas akadnya bla bla bla, maka hukumnya tidak boleh atau tidak sah atau haram. Itu Mbak Nurul barangkali tentang COD dan tentang dropship itu. Ada yang perlu tanyakan lain? Baik Bapak, terima kasih kepada para peserta. Oke. Bagaimana? Katanya lembos peserta itu. Gimana teman-teman, Ya masih Allah. ditunggu diskusinya? Sepertinya ada yang mau bertanya ini, Pak. Monggo silakan. Silakan.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamaluddin, izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau sekarang tuh di bisnis online kan pasti ada istilah pay letter ya, Pak. Nah, Ya. menurut Bapak nih haram apa halal, Pak, sebenarnya? Haram dan halal itu ditentukan oleh akadnya, Mbak. Kalau akadnya jelas, barangnya jelas, itu ya halal. Tapi kalau nggak jelas atau lam yajlis dalam bahasa Arab tidak jelas, maka ya nggak boleh. Ya. Jadi haram halal itu ditentukan oleh akad, oleh transaksi. Akad di depan maksudnya. Ya, itu ya. Paham ya? Iya. Ya, Bapak paham. Tapi Pak, kalau suaranya sedikit ditambahi volumenya, kurang dengar. Oke. Ya. Jadi kalau misal si orang ini bayar cicilannya itu tepat, itu berarti tetap halal ya, Pak, berarti ya? Pakai COD ya? Iya, berarti dia tetap halal gitu si pay letternya, Pak. Ya, apa yang tanyakan? Pay letternya Pak, kan kalau misal si orang itu lagi bayar cicilannya tepat waktu gitu, Pak. Dibayar di tempat. Tepat waktu, Pak. Dibayar tepat waktu. Nah. Enggak jelas, suaranya enggak jelas, kurang jelas. Boleh saya sambung, Pak? Ya, monggo. Pertanyaannya dari Mbak Juwita tadi, jadi itu terkait pay later atau apa itu? Yang dibayar kemudian hari. Sekarang kan marak ya, Pak ya, kayak cicilan seperti itu, Pak. Betul. Nah, itu yang ditanyakan Mbak Juwita, apakah hukumnya kalau kita itu bayarnya tidak tepat waktu? Hukumnya itu bagaimana, Pak? Seperti itu. Ya, Mbak siapa tadi yang tanya? Juwita. Mbak Juwita itu cantik orangnya mesti. Namanya iya Pak, betul sekali dengan. Betul ya. Terima kasih Mbak Juwita. Jadi untuk pay letter itu jangan ada satu akad tapi dua sistem. Maksudnya begini, saya beli baju. Kalau saya dibayar sekarang, itu harganya adalah 100.000. Tetapi kalau dibayar bulan depan atau minggu depan, harganya 120.000. Itu masuk kategori pay letter. Tapi kalau dibayar kapanpun seperti itu, misalnya begini, sebenarnya akad IBA, akad murabah, menggunakan biaya mau resepsi misalnya. Saya menggunakan uang di bank syariah, menggunakan akad murabahah. Menggunakan biaya resepsi habisnya 200 juta misalnya. 200 juta itu sampai oleh bank kan mesti ada biaya administrasi dan ada keuntungan bank. Tetapi tetap 200 juta dibayar berapa bulan, berapa tahun. Misalnya begini, ini Pak saya mau butuh uang 200 juta untuk resepsi pernikahan saya besok bulan depan misalnya. Berapa Pak jumlah yang dibutuhkan? 200 juta. Oleh bank, oke saya siapkan 2 juta untuk biaya resepsi itu. Kemudian ini ada biaya administrasi sekian ratus ribu, Mbak. Kemudian ini ada keuntungan bank adalah sekian juta ketika mau dibayar sampai 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, atau berapapun. Itu semua akadnya sudah di depan. Tetapi ada oleh bank dikatakan, Mbak, kalau sampai 1-2 bulan, maka ada hukum takzir namanya. Ada hukuman. Takzirnya kalau kelewat 1 bulan katakanlah 10.000, kalau 3 bulan berarti kan 30.000. Ya udah itu saja, tidak ada biaya tambahan lainnya, tidak ada apa. Ya semua sampai terakhir ya segitu itu 200 juta karena sudah ada keuntungan tadi, minta keuntungan 5 juta selama 4 tahun misalnya begitu oleh pihak bank. Maka satu akad itu ya satu, tidak boleh nanti hari ini dibayar, sebulan ini dibayar 200 juta, tapi kalau bulan depan 2 juta berapa gitu, itu salah satu tadi letter itu nggak boleh Mbak kalau sistem seperti itu. Satu akad
apapun akan dibayar. Itu Mbak Juwita ya. Halo. Ya Mbak, monggo Mbak moderator teruskan. Ya mungkin Mbak Juwita terkendala ya Pak, karena di sini juga hujan mungkin. Di sana juga hujan, jadi sinyalnya Oh gitu. agak. Iya Nah, mungkin betul, Pak, betul, mungkin betul. nih Pak. Iya, iya. Ini juga Iya. hujan loh Mbak. Ini hujan tapi nggak boleh. Iya Pak. Nah. Alhamdulillah sinyalnya lancar-lancar saja ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Mas Afan. Baik. Ya, Mbak Nurul silakan teruskan. Kalau sudah saya simpulkan, kalau mungkin tidak yang tadi. Saya simpulkan kesimpulan dari orientasi itu apa. Ya, teman-teman gimana? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan asal instansi ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya mengenai dropshipper. Itu dalam namanya siapa, Mas? Namanya dulu namanya. Waktunya tidak, Pak. Namanya apa namanya? Namanya siapa? Muhammad Samsul Huda, Pak. Oh, Muhammad Samsul Huda. Ya, Mas Samsul. Silakan. Itu dalam sistem dropshipper itu ada batasan waktu tidak, Pak, buat dropshippernya itu, Pak? Ada batasan waktu gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita kan sudah gimana ya, sama konsumen sudah sepakat dalam waktu 1 minggu ini barang akan dikirim, tapi itu melebihi batas waktu tersebut itu loh, Pak. Memang perjalanan waktu itu kadang-kadang ada kendala alam, ya, kendala alam atau kendala yang lain atau kendala sosial. Maka waktu itu sebaiknya harus tepat waktu. Jadi ada kendala 1-2 hari, mungkin ya ada alasan-alasan yang logis, alasan yang dapat diterima oleh akal ya. Tapi kalau pihak pihak yang produsen itu adalah bohong dan dia kadang-kadang ada kasus dia dikirim beli mobil-mobilan itu untuk anaknya harganya sekitar berapa juta itu. Ternyata di dalamnya bukan mobil-mobilan, tapi alat-alat yang tidak jelas. Itu kan bohong. Dan itu sudah terlambat sebetulnya. Ya terlambat. Maka itu ya ada resiko seperti itu. Dan nggak boleh akad-akad semacam ini. Akad itu harus jelas. Barangnya jelas, orangnya jelas, waktunya jelas, speknya jelas. Itu tentang akad. Itu Mas ya, Mas Samsul ya. Ya Pak, itu kalau itu bisa timbul akad baru atau tidak, Pak? Akad baru yang bagaimana maksudnya? Nah, kayak konsumen, oh nggak apa-apa, terus kan kalau dropshipper mesti kan ada batasan waktu, terus itu boleh akad lagi nggak, Pak? Akad yang tadi kan sudah akad yang pertama, dia akad yang dua akad apa? Ya tetap akadnya tadi, Pak, tapi yang tadi udah kayak dibatalkan gitu loh, Pak. Oh begitu. Kalau memang dibatalkan ya akad lagi. Kalau memang batal ya, kan nggak jadi. Kan memang pembeli itu kan ada hak khiyar, Mas, hak memilih. Ya, kalau dropship atau online itu kadang-kadang kan dipastikan boh cacat boh enggak ya harus diterima gitu, nggak boleh, tidak diberi hak khiyar. Inilah yang nggak boleh oleh fikih. Oleh fikih muamalah itu nggak boleh, harus ada hak pilih jadi atau tidak untuk membeli. Kalau akad baru monggo, kalau tadi kemarin dibatalkan, kemudian akad lagi jadi atau tidak jadi untuk membeli barang. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih Mas Samsul Huda atas pertanyaannya.
Gimana teman-teman, apakah ada dari peserta yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Pak Jamal pada sore hari ini? Katanya Mbak Nurul sudah lemes Pak nih. Ya memang puasa ya. Ini Mbak Nurul sudah lemes Pak ini, makanya saya yang mengambil alih. Oh gitu. Iya Pak. Iya. Iya, apa-apa. Monggo kalau barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau enggak ada, saya akhiri, saya simpulkan. Nggih, Pak. Nggih. Gimana? Cukup? Pak, boleh, Pak. Pak. Oh, masih ada lagi, Pak. Masih ternyata. ada lagi. Monggo. Silakan, Mas, sebutkan nama dan asal instansi ya. Tetap Mbak, saya Mas Muhammad Samsul tadi. Oh, masih Mas Samsul. Silakan Mas Samsul. Ya, Mas Samsul. Mungkin gini ya, Pak. Mungkin dari saya juga salah persepsi. Tapi saya pernah mendengar bahwasanya ada kabar kalau MSG atau micin itu terbuat dari lemak babi, Pak. Itu gimana sih, Pak? Benar apa tidak, Pak? Apa itu, Mas? MSG atau magnesium apa itu loh, Pak? Yang micin itu loh, Pak. Oh, micin. Yeah. Tahun 80 berapa tuh micin, wah rame tuh. Sasa waktu itu ya. Ajinomoto Pak Sasa. Gus Dur yang pertama kali memberikan bahwa micin ini adalah bercampur dengan lemak babi. Dan itu sungguhan. Pertama itu 80 berapa. Zaman belum lahir kira-kira itu. Micin dan sabun waktu itu sabun kamai apa itu tercampur baur dengan lemak babi waktu itu. Sekarang yang apa tadi sampai itu sangat mungkin, maka micin segala macam itu harus ada label yang halal LPPOM MUI. Kalau tidak diragukan itu. Coba jenengan Mas Samsul sekali-kali sampai meneliti barang ada yang Indomaret apa semua produk yang ada di situ sudah ada label halalnya, atau mungkin belum, masih ada yang belum ada label halalnya. Sambil beli apa begitu, tapi sambil cari satu persatu. Ya kan, saya pernah itu saya waktu itu bisa di kabupaten anak Brawijaya itu ada KKN di daerah Wates. Kemudian saya disuruh memberikan ini tentang UMKM yang halal dan koperasi itu serta produk-produk yang dari masyarakat. Saya mencoba untuk salah satu toko itu tidak semua label yang ada tidak semua produk yang ada di situ adalah merupakan barang yang halal. Belum ada, banyak yang belum ada label halal. Itu Mas Samsul. Baik Pak. Pak ini kemudian berkaitan dengan MSG itu ya Pak. Nah, itu kan dalam berkaitan dengan apa Mas tadi? Yang berkaitan dengan bahan itu loh Pak, kayak micin itu kan ada juga yang pakai dibuat rabuk gitu loh Pak. Tapi itu enggak berlabel MUI. Nah, itu kalau dibuat rabuk kan hasilnya kan pasti kayak misalnya kalau dibuat rabuk jagung. Nah, itu hasilnya itu haram atau tidak, Pak? Ya kalau buat rabuk enggak apa-apa tuh Mas. Malah rabuk itu harus dari berapa? Tapi apa-apa. Tapi kalau dimakan ya haram. Ya. Rabuk itu kan dari teledong sapi, teledong kambing itu kan biasanya ya. Dari kompos, dari tempat sampah, kemudian difermentasi, lalu diolah menjadi rabuk dan sebagainya. Gitu kan? Biasanya. Kalau dimakan ya haram itu, najis karenanya kan. Tapi kalau hanya untuk kompos, ya nggak apa-apa. Harus begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Cukup Pak untuk kita simpulkan. Kalau sudah dianggap cukup. Pak, terima kasih. Ya. Bisa disimpulkan Bapak? Ya. Terima kasih. Yang pertama setelah kita kaji secara sepintas ya, dapat saya simpulkan bahwa pertama lifestyle itu atau halal lifestyle itu atau bisnis online
sistem dropship itu dalam fikih muamalah kontemporer adalah menggunakan sistem samsaroh. Samsaroh itu maklar atau calo. Saya punya lembaga itu, kemudian saya tidak beli barang di toko ketika tidak ada orang yang pesan. Maka saya sebagai maklar, sebagai calo. Ya cari untung lah. Untuk mazhab Maliki yang ini yang di kajian kontemporer itu diperbolehkan. Jadi calo atau samsaroh dalam bahasa Arabnya, maklar itu nyampang tidak horor, tidak bohong, tidak ngapusi, tidak macam-macam, itu boleh. Nah ini kan ulama kontemporer Wahbah Zuhaili itu di fikih muamalah seperti itu. Istilah halal lifestyle itu ada beberapa masa ini terjadi pembicaraan yang sangat-sangat yang sangat branding atau sangat tren di dalam tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi begitu. Tapi harus diwaspadai bahwa lifestyle mau menggunakan jelas dan halal. Sampai yakin nggak kalau sampai itu kan teman-teman semua pakai jilbab ya, biayanya pasti ubudiahnya langsung. Tetapi kalau orang lain, saya tidak menuduh orang, tapi orang lain setiap hari dia pakai jilbab, ternyata dia Islam tadi nggak pernah sholat. Sampai yakin nggak itu seperti itu? Ya jilbabnya bagus-bagus dan mahal-mahal. Bajunya juga ya baju Islami, baju Muslim. Tapi ternyata tidak beribadah. Hanya gaya berpakaian aja untuk mengikuti mode di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, media sosial atau medsos itu menjadi platform atau landasan berpikir yang sangat strategis. Masa itu lebih suka membeli online, entah itu halal daripada dia datang ke mall mana dan itu biasanya agak praktis. Tapi kalau dia online hari ini, ya paling gampang begini. Di Kediri itu kan banyak ada namanya Gojek, ada namanya GoCard, ada Maxin, ada nama Grab, macam-macam. Itu kalau kita beli mie, beli sate, beli apa, kita langsung pakai Gojek. Itu lebih. Padahal kan Gojek itu belinya di mana itu nggak jelas, nggak tahu itu haram. Yang keempat, bisnis online sistem dropship atau transit dropship itu artinya sistem penjualan dropshipper itu memasarkan barang orang lain untuk dia mencari untung tanpa modal banyak. Jadi yang dropship. Yang terakhir, apabila ada dua orang melakukan akad jual beli atau transaksi, maka masing-masing orang itu harus ada hak ikhtiar. Hak ikhtiar itu hak memilih jadi beli apa tidak. Misalnya kan banyak istilah-istilah jual beli kelambi kalau sudah dipegang harus dibeli. Misalnya. Dulu ada istilah zaman kapan itu kalau melempar sesuatu ke barang apa harus dibeli. Enggak boleh begitu. Harus ada hak ikhtiar, itu menurut fikih muamalah kontemporer harus ada hak ikhtiar. Hak memilih, membeli itu jadi beli atau tidak. Itulah barangkali sahabat-sahabat sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati. Masalah ini sangat-sangat luas sekali kajiannya dan saya mohon maaf sangat singkat dan tidak ilmiah menurut saya, ya cuma ngomong-ngomong biasa itu. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih atas segala perhatian, atas segala keikutsertaannya di dalam Zoom ini, dan saya mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, salah. Bahasa saya kadang-kadang bahasanya agak kaku, Mbak.
Tapi kaku itu penting sewaktu-waktu, sewaktu-waktu digunakan. Karena nama saya Jamaluddin, Jamal itu elek, Udin itu urip. Elek-elek sing penting urip gitu loh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas penyampaian pemaparan materinya. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara kajian keagamaan kali ini yang membahas tentang halal lifestyle dan bisnis online sistem transaksi dropship, perspektif fikih muamalah kontemporer. Sebelum saya akhiri, izin foto bersama ya Pak. Teman-teman silakan on cam ya. Monggo kepada untuk yang slide 1 diaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Masih ada? Slide kedua ya, siap-siap slide kedua ya. Udah? Slide ketiga sekarang. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk absensi check out untuk mengambil sertifikat. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nurul. Demikianlah pemaparan materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Jamal. Dan moderator kita juga yang sangat luar biasa, Mbak Nurul. Kemudian tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman, kepada para peserta kajian keagamaan pada sore hari ini. Semoga rangkaian acara bisa menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingatkan teman-teman ya, peserta untuk batas waktu check out-nya sampai pukul 18 ya Kak ya. Sampai pukul 18. Terima kasih. Dengan ilmu dan takwa dalam diri. Oke, teman-teman, para peserta yang sudah mengisi absen check out bisa
dari meeting kita kali ini. Ya, broski. Bersama membangun negara bangsa, berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam jaya, mekar bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta ibu pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat dan amal dan berbakti di IAIN Kediri. Semoga abadi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta doanya ya semoga Surkarul Mursyid sehat selalu. Istiqomah selalu. Semoga Bunyai dan juga keluarga diberi kesehatan selalu. Biar bisa mendoakan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. As-salatu ala al-mudallali bil-ghamama khairu khalqillahi syarrafa ar-gharama. As-salatu ala al-mudallali Sil ya Nabi, sil ya Nabi, oh sil ya Nabi, sil ya Nabi.
Nabi Muhammad. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Lemes. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Tentu tidak dong. Salah satu game FPS saya adalah Valorant. Biar kita salawatan bareng, nanti ikuti salawat bersama saya, nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu lam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang keras. Sallallahu